Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi bareng aku, Raffi Sekli, di channel Look FT. Ada beberapa DM Instagram yang meminta aku untuk membahas tentang webtoon terbaru dari Park Tae-jun yang mengangkat tema anak buahnya Lee Do-kyu. Mungkin anak buah terkuat sekaligus karakter underrated. Walaupun karakter underrated, dia karakter underrated terkuat yang ada di webtoon Lookism dan sangat layak disejajarkan dengan pewang praktak Lee Do-kyu, Lee Ji-hoon, dan Alexander Sophia. Karakter yang aku maksudkan adalah kepala keamanan Kim. Yaps, Park Tae-jun memutuskan untuk membuat cerita atau webtoon sendiri yang menceritakan tentang kisahnya kepala keamanan Kim daripada harus menambahkan arc flashback kepala keamanan Kim di webtoon Lookism. Karena peran beliau di webtoon Lookism tidak terlalu diutamakan atau beliau hanya menjadi sampingan, karakter sampingan. Maka dari itu, Park Tae-jun membuat webtoon baru yang berjudul Manager Kim, atau dalam bahasa Koreanya disebut Kim Bujang. Tentu Park Tae-jun tidak sendirian karena dia hanyalah manusia biasa. Ya kali sendirian udah ngurus webtoon Lookism sendirian, menjadi autor dari webtoon How to Fight dibantu dengan Kim Jong Hyun sebagai kang gambarnya. Dan sekarang dia menjadi autor dari webtoon Manager Kim dengan menggaet salah satu komikus yang cukup terkenal. Yaps, Park Tae-jun menggaet salah satu komikus terkenal pada zamannya, yang mana karya atau manhwa buatan beliau bernama The Boss. Kalian pasti pernah membacanya, iya kan? Jujur, aku belum sempat membaca webtoon itu karena sebelum aku hendak membaca karyanya, webtoon The Boss kena kasus plagiat atau kena copyright. Diduga webtoon itu mirip dengan komik The Boss yang rilis pada tahun 1986. Udah tahu dong autornya itu siapa, iya kan? Belum tahu? Oke, aku jelasin. Autor dari webtoon The Boss sekaligus kang gambarnya dari webtoon Manager Kim adalah Jeong Jong-taek. Terlepas dari kontroversinya, Park Tae-jun mempercayakan webtoon karangannya untuk digambar oleh Mamang Jong-taek. Ya mungkin karena nggak ada job atau namanya tercoreng gitu. Jadi Park Tae-jun pengen memberi kesempatan pada Jong-taek untuk membuktikan bahwa karya gambarnya masih bisa diandalkan. Webtoon ini tercipta atau dirilis pada tanggal 1 November 2021 dan tentunya di situs Naver Webtoon. Tolong jangan sentuh pria berkacamata itu. Kepala Departemen Kim, beliau memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai agen khusus hanya untuk melindungi putrinya yang bernama Kim Min-ji. Lalu dia pun memilih untuk hidup menjadi orang yang normal. Di suatu hari, Kim Min-ji menghilang tanpa kabar dan manajer Kim memutuskan untuk mencari putrinya, walaupun harus mengubah negara yang mengawasinya menjadi negara musuhnya. Ya, itulah sedikit sinopsis tentang webtoon karangan Park Tae-jun bersama Jeong Jong-taek, yaitu webtoon Manager Kim. Kamu bisa lihat sendiri ya, di sini sudah mencapai 4 episode. Namun yang terbuka hanya 1 episode, yaitu episode pertama. Sisa episode atau episode yang kedua, ketiga, dan keempat terkunci. Kamu bisa membacanya jika kamu mempunyai cookie dan membeli episode yang terkunci. Tapi jika kamu tidak mempunyai cookie, ya mohon bersabar dan tunggu minggu depan atau tunggu setiap malam Selasa. Karena webtoon ini update setiap malam Selasa berbarengan dengan webtoonnya Youngji, yaitu True Beauty. Tapi bang, aku orangnya nggak sabaran dan juga aku nggak bisa bahasa Korea. Gimana dong? Nggak sabaran sama nggak bisa bahasa Korea ya? Biasanya kalau download film gimana? Bukan di situs resminya kan? Ya udah, lakukan saja seperti itu. Nggak usah dijelasin lah, karena rata-rata penonton aku itu berumur kisaran 18 sampai 24 tahun. Jadi umur seperti itu sudah sangat paham dengan apa yang aku maksudkan. Bener kan? Karena hanya 1 episode yang baru keluar, maka hanya 1 episode yang akan kita bahas bersama, kita diskusikan bersama. BTW di sini aku nggak tahu ya, apakah manajer Kim sudah menjadi bagian dari tenaga kerja Baeko ataupun tidak? Tapi seharusnya sih udah, karena beliau mengurus 1 anak.
Dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tentunya tidak sedikit ya teman-teman. Ya udah, mari kita diskusikan bersama episode pertama dari Webtoon Manager Kim, karangan Park Tae-jun dan kang gambarnya itu Jong Jong-taek. Layar awal memperlihatkan kepala keamanan Kim berlutut minta maaf atas kesalahan putrinya yang bernama Kim Min-ji. Putrinya sudah memukul salah satu murid dari seorang anak politikus. Gadis yang dipukul Kim Min-ji itu bernama Yeri, si rambut blonde. Dia memanfaatkan kekuasaan ayahnya untuk membuat ayah Min-ji tidak berdaya dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Karena kedudukan ayah Yeri yang sangat tinggi, kepala keamanan Kim tidak bisa berbuat apa-apa dan dia meminta maaf atas semua yang dilakukan oleh putrinya. Tentu saja Kim Min-ji tidak terima dengan sikap ayahnya yang seperti itu. Karena menurut pengakuan Kim Min-ji, Yeri lah yang menyerang duluan. Singkat cerita, ayah Yeri memaafkannya dan menganggap bahwa itu tidak pernah terjadi. Kim Min-ji yang tidak terima dengan sikap ayahnya itu pun marah-marah dengan ayahnya dan mengatakan kalau dunia ini tidak adil. Menurut Kim Min-ji, anak-anak sekelasnya itu memiliki ayah yang hebat dengan jabatan yang tinggi. Sedangkan kepala keamanan Kim hanya bisa mengatakan kalau pekerjaannya itu adalah seorang manajer di sebuah perusahaan. Nah, sudah jelas ya kalau di sini kepala keamanan Kim sudah bekerja di bawah tangan Lee Do-kyu karena petunjuk yang dikatakan oleh putrinya yang bernama Kim Min-ji. Kim Min-ji menangis meratapi nasibnya yang begitu malang. Sedangkan kepala keamanan Kim hanya bisa diam mematung. Jujur di sini aku kesel banget ya dengan karakter yang bernama Kim Min-ji. Padahal hidupnya nggak miskin-miskin amat deh. Bahkan bisa dikatakan lumayan kaya. Karena kepala keamanan Kim sudah pasti mendapatkan uang yang banyak dari Lee Do-kyu. Bener kan? Berbeda dengan karakter yang bernama Park Young-sok, Yo Ho-bin, ataupun Kim Jin-woo yang menjadi karakter utama dari ciptaan Park Tae-jun. Tapi hidupnya kekurangan dan penuh tindasan. Namun terlepas dari itu, mungkin Park Tae-jun ingin keluar dari zona nyamannya dan ingin membuat cerita baru dengan menceritakan perjuangan seorang ayah untuk anaknya. Singkat cerita, Kim Min-ji tidak mau pulang dan mengatakan bahwa dirinya akan menginap di rumah temannya yang bernama Ye Ryeon. Ternyata selepas kepergian kepala keamanan Kim, Yeri dan kawan-kawan menghadang Kim Min-ji lalu menindas Kim Min-ji. Lebih tepatnya, yang menindas Kim Min-ji adalah pacar Yeri yang bernama Song Min-ho. Namun kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Yeri menyerang Min-ji menggunakan batu hingga kepala Min-ji bercucuran darah. Saat itu juga Yeri menyuruh seseorang yang mampu untuk menangani masalah ini. Di sisi lain, kepala keamanan Kim masih menunggu kepulangan atau kabar dari putrinya. Keesokan harinya, kepala keamanan Kim hendak berangkat kerja. Namun di perjalanan, dia melihat lokasi bekas darah Kim Min-ji. Saat itu juga, kepala keamanan Kim menemukan ikat rambut milik Yeri dan ia menghubungi teman Min-ji yang bernama Ye Ryeon. Kepala Kim menghubungi temannya Min-ji karena untuk menanyakan keberadaan putrinya atau kabar putrinya. Mengetahui putrinya tidak ada di rumah Ryeon, kepala keamanan Kim sangat marah dan dia curiga sekaligus langsung menghampiri Yeri dan Min-ho. Sontak hal itu membuat mereka berdua sangat panik dan Min-ho hendak memukul kepala keamanan Kim. Kemudian layar memperlihatkan masa lalunya kepala keamanan Kim yang memaksa untuk keluar dari pekerjaannya dengan menyandera atasan demi menjadi orang biasa dan tinggal bersama putrinya. Kembali ke masa sekarang. Min-ho melepaskan pakaiannya dan dia juga merobek kemeja kepala keamanan Kim. Sontak Yeri dan Min-ho sangat terkejut melihat tubuh kepala keamanan Kim. Bekas luka tembak dan bekas luka sayatan pisau ataupun pedang menempel di tubuh kepala keamanan Kim. Kepala keamanan Kim yang diburu Korut, Cina dan Rusia itu dengan sangat mudah menghabisi Min-ho. Bersambung. Seru banget kan? Gambarnya juga enak kok, enak dilihat, seger gitu. Kalau ceritanya mah jangan diragukan, Park Tae-jun pasti tidak sembarangan untuk merilis sebuah manhwa. Aku yakin dia akan berpikir 1000 kali untuk memutuskan apakah webtoon ciptaannya itu layak dirilis ataupun tidak. Bener kan?
Terus webtoon ini rekomendasi atau tidak? Tentu saja rekomendasi untuk dibaca. Semoga webtoon ini resmi masuk ke line webtoon Indonesia. Aku sangat berharap. Yaps, oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka video ini, video tentang webtoon, langsung klik like ya, komen, and share ke teman-teman kamu. Follow Instagram aku @tnraffi supaya kita lebih akrab lagi. Join grup Telegram aku ya. Kita suka diskusi di sana. Linknya ada di deskripsi video ini. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Aku izin pamit, aku Raffi Zekli. Kita berjumpa lagi di next video. Oke?